Pras ya. Sebenarnya masih banyak Pras. Sudah Pras, itu saja Pras lah ya Pras ya. Cukup lah, ini banyak Pras loh banyak gitu loh. Jangan mengklaim langsung itu tidak ada. Hadisnya tidak ada, sahabat tidak pernah. Jangan begitu. Kecuali Anda memang sudah hidup 1500 tahun semenjak Nabi, semenjak zamannya Nabi sampai sekarang Anda hidup. Itu masih saya percaya. Nggak pernah saya semenjak dulu Nabi hidup sampai sekarang saya masih hidup, nggak pernah menemukan sahabat bertawasul. Itu masuk akal. Orang zaman sekarang langsung ngeklaim-klaim gitu. Terus bacanya bukunya juga buku nukil-nukilan kan begitu. Kutub Tis'ah juga mereka hatam apa enggak kita nggak tahu, Bos ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Doa Bang Des saya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini dengan share dan serius tapi santai. Oke bos, kali ini mau nge-reaction apa ini? Kita akan mereaksi Harry Pras. Kamu kok gak waras-waras? Itu pakai lagu. Haram apa enggak ya? Nih. Lanjut bos. Membahas Ning Laila, saya membahas Laila itu ya, di mana yang ini. Nah, Laila di situ memberikan pernyataan kalau kita itu ke kuburan bukan minta kepada orang yang sudah mati itu, tetapi katanya apa? Merayu orang yang sudah mati itu untuk memintakan kepada Allah. Artinya apa? Dia minta kepada penghuni kubur, bertawasul katanya. Minta kepada penghuni kubur, wali-wali. Harusnya kita itu minta langsung kepada Allah, sebagaimana yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, ini pernah terjadi teman-teman. Seandainya diajarkan oleh Nabi Muhammad untuk bertawasul, minta kepada orang yang sudah mati, pastinya para sahabat berbondong-bondong ke makamnya Nabi Muhammad SAW. Diulangi lagi bos. Seandainya Rasulullah mengajarkan hal itu, tentu para sahabat berbondong-bondong tawasul ke makam Nabi Muhammad. Nah, ini berarti kan Harry Pras berkesimpulan bahwasanya sahabat nggak ada yang kayak gitu bos. Gitu. Bondong-bondong mereka minta kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikannya kepada Allah. Kan lebih dekat Nabi Muhammad daripada wali. Sesungguhnya kan mereka berdalil ya. Sesungguhnya orang-orang yang mati di jalan Allah, syahidlah begitu. Mereka itu sejatinya tidak mati, melainkan hidup dan mendapatkan rezeki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdalil dengan itu lalu minta kepada wali untuk disampaikan kepada Allah. Wali tidak sedekat Nabi kepada Allah. Kenapa tidak minta kepada Nabi? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, tidak ada satupun dari mereka minta kepada Nabi Muhammad. Untuk apa? Untuk disampaikan doa-doanya kepada Allah. Tidak. Tidak seperti yang disampaikan oleh siapa namanya? Laila itu. Jelas itu adalah kesyirikan. syarik mana bos? Ini tadi bilang wali lebih dekat mana daripada Nabi. Kenapa kalau sama-sama tawasul, kenapa nggak tawasul sama Nabi saja? Nah, Anda cek dulu doa-doa tahlil itu Pras. Doa tahlil itu begini. Nuqaddimu dzalika nuhdihi ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam summa ila ruhi jami'i abai wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa syuhada wal awliya wa sholihin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin. Sudah ada urutannya Pras. urutannya dari nabi-nabi dulu, dari Nabi, kemudian keluarga Nabi, para sahabat tabiin, baru aulia, ulama. Yang ngarang doa tahlil itu juga nggak bodoh Pras. Lanjut. Tidak sedikit ayat-ayat di dalam Al-Quran yang turun perantara Umar ini. Tetapi apa? Umar juga melakukan tawasul. Tawasulnya kepada siapa? Kepada Abbas radhiyallahu an. Beliau meminta kepada sahabat yang lain. Untuk apa? Memintakan kepada Allah. Ini ciri-ciri Wahabi ya bos ya. Mereka jambal. Umar ya Umar. Abbas ya Abbas. Udah kayak temennya saja. Mereka manggil sahabat aja sudah kayak teman saja bos ya. Umar meminta pada Abbas. Itu siapa Pras? Umar siapa? Tetangga kamu. Abbas siapa? Abbas tukang sayur. Kalau kita tetap biasanya wajib itu pakai Sayyidina Umar, Sayyidina Abbas. Tapi dibilang bid'ah bos. Oke lanjut. Nah itu tawasul namanya. Tawasul kepada orang yang masih hidup ya.
Begitu. Dan di sini saya di-tag dengan postingan atau ceramahnya Ustadz Abdul Somad. Dan ternyata Ustadz Abdul Somad tidak mengutip Al-Quran ataupun hadis, tapi kata ulama katanya. Coba kita langsung ke video agar sama-sama paham. Mana dalilnya? Mana kitabnya? Seorang ulama ahli hadis dari Maroko, namanya Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari, menulis satu kitab judulnya Ittihaful Azkiya bi Jawazit Tawassul bil Anbiya wal Awliya. Ittihaful Azkiya, kitab yang menyatakan boleh bertawassul dengan nabi-nabi dan orang-orang soleh. Jelas bos. Intinya di situ Heri Pras menyanggah pernyataan Ustadz Abdul Somad ya, karena tidak menampilkan hadisnya. Padahal sebenarnya di situ Ustadz Abdul Somad sudah menjelaskan bahwasanya ulama ini yang dari mana tadi, Maroko ini ahli hadis gitu loh. Sudah ahli hadis. Kalau ahli hadis tentunya ada bos ya dalilnya bos ya. Hanya saja mungkin nggak disampaikan atau di kitab itu tidak ditulis. Oke. Saya beri caption di sini, ternyata dalilnya bukan Quran hadis sahih. Saya menyebutkan bukan Quran hadis yang sahih. Dan di sini dia memberikan tanggapan. Ini nama akunnya Anang Banjar 22. Oh, orang Banjar. Dia membawa kisah Nabi Adam bertawasul dengan nama Nabi Muhammad. Ini yang ingin saya kritisi. Yang pertama-tama teman-teman, ini adalah hadis palsu, hadis maudhu mungkar. Kalau maudhu ya kita akui maudhu bos ya. Hadisnya itu maudhu. Jadi hadis itu tidak bisa dibuat landasan hukum dalam tawasul untuk hadis itu loh ya. Tapi apakah ada hadis yang lain ya kita tidak tahu bos ya. Katanya Hipras, sahabat aja tidak ada yang bertawasul kepada Nabi. Kalau sahabat ada tentu ada. Kata Heri Pras. Seharusnya nggak gitu kalimatnya Heri Pras itu. Saya tidak tahu apakah ada gitu loh. Apakah ada? Saya tuh tidak tahu apakah ada teman-teman karena saya bukan ahli hadis. Harusnya begitu. Itu lebih objektif. Iya. Kemudian di ulama-ulama kami, ulama Salafi Wahabi juga tidak pernah menyampaikan apa ada di mazhab kalian hadis-hadisnya. Itu lebih pas kalimatnya, bukan langsung klaim sahabat nggak ada, ini nggak ada. Rentan waktunya bos ya, dari Rasulullah, dari Nabi Muhammad ke para sahabat, rentan waktunya itu kan lama bos. Rasulullah dakwah saja 23 tahun ya, bos ya. Itu nggak mungkin tercatat semua bos. Nggak mungkin. Hadis itu nggak mungkin tercatat semua gitu loh. Itu yang waktu Nabi jadi waktu Rasulullah sudah jadi Nabi. Sebelum jadi Nabi apalagi ya kan banyak. Bahkan riwayat-riwayat dari Siti Khadijah kita jarang menemukan kan bos ya. Seharusnya kalau dicatat semua itu banyak, sebenarnya kurang masih. Kutub itu masih kurang bos ya. Belum lagi kisah-kisah para sahabat rentannya berapa tahun, terus berapa ratus sahabat, nggak mungkin tercatat semua itu, gitu loh, nggak mungkin tercatat semua, gitu loh. Tapi juga kita tidak boleh mengatakan hadis Rasulullah dan asarus sahabah ini tidak mungkin tercatat semua, maka kita bebas kemudian menggunakan hadis-hadis asal-asalan aja juga nggak boleh. Maksud saya, jika Anda hanya berpedoman kepada madhab Anda saja, gitu loh, jangan mengklaim langsung itu tidak ada. Hadisnya tidak ada, sahabat tidak pernah, jangan begitu. Kecuali Anda memang sudah hidup 1500 tahun semenjak zamannya Nabi sampai sekarang Anda hidup. Itu masih saya percaya. Nggak pernah saya semenjak dulu Nabi hidup sampai sekarang saya masih hidup, nggak pernah menemukan sahabat bertawasul. Itu masuk akal. Orang zaman sekarang langsung ngeklaim-klaim gitu. Terus bacanya bukunya juga buku nukil-nukilan kan begitu. Kutub A juga mereka hatam apa enggak kita nggak tahu bos ya. Kalau Gus Pak seperti apa pendapatnya bos? Tentang tawasul. Tadi Ustaz Abdul Somad bos ya. Terus masalah tawasul niki khasnya tiang-tiang pesantren nopo tiang endo nopo tiang-tiang ahli sunnah wal jamaah percaya tawasul. Niki halaman 667. Aman arah percaya ben saged ngecek. Wa kana yusolli fi waqti sahar salah sa'asrata rakaatan wa yutiru minha bi wahidatin. Terus wa kana ma'ahu syai'un min sya'rin nabi sallallahu alaihi wasallam faja'alahu fi malbusi. Terus Imam Bukhari nyimpen satu helai rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian disimpan di bajunya. Terus kunane kuno nggih wonten apa tawassul. Mulane dawuh Said Muhammad kira percaya tawasul yo keliru. Wong riyen sinten sing terkenal Khalid bin Walid niku nak perang menangan.
piyambake panglima mergo ketune niku wonten sya'aratun Nabi. Jadi ketune niku wonten rambut-rambut sinten Kanjeng Nabi. Niku Khalid bin Walid. Oke, karena Ustaz Hatip Somad tadi tidak menyampaikan hadisnya, hanya menyampaikan pendapat ulama ahli hadis. Mungkin Harry Pras mungkin nggak percaya. Kemudian hadis tawasulnya Nabi Adam kepada Nabi Muhammad itu maudhu, oke, kita skip. Kemudian ini mungkin hadis pendapat Gus Baha tentang Imam Bukhari menyimpan rambut bertawasul untuk tawasul, kemudian Khalid bin Walid untuk tawasul, mungkin ditentang juga. Itu kan rambut Nabi. Ini maksudnya tawasul meminta. Oke, kalau gitu kita langsung aja bos ya. Kita cari hadisnya. Hadisu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhahu anna sayyidana an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma dufina Fatimatu bintu Asadin ummu sayyidina Ali radhiyallahu anhuma qala Allahumma bihaqqi wa haqqil anbiya'i min qabli ighfir li ummi ba'da ummi. Nah, itu contoh Rasulullah mencontohkan bertawasul kepada nabi-nabi sebelum beliau, kan begitu bos ya. Jadi ya kita nggak apa-apa bertawasul juga dengan ulama-ulama atau orang-orang soleh atau para wali setelah kita bos ya. Apakah ini belum cukup? Oke, kita cari lagi. Itu masih kepada Nabi bos. Iya, anna Abdallahi ibnu Umar kana qad tawassala bin nabiyyi ba'da mautihi. Tuh, Ibnu Umar pernah bertawasul kepada Nabi setelah kewafatan Nabi Bras. Haitsu akhraja al-Bukhari an Abdillahi ibni Dinar radhiyallahu anhu qala sami'tu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yatamassalu bi syi'ri Abi Thalib. Ibnu Umar bertawasul dengan menggunakan syairnya Abu Thalib. Wa abyadu yastaski al-ghamamu biwajhihi simalil yatama ismatan lil aromili. Wa fi lafdhin, dan di dalam teks yang lain qala rubama dzakartu qaula syairi wa ana anzuru ila wajhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tuh. Ketika Ibnu Umar melafadzkan lafaz itu, beliau melihat wajah Nabi atau membayangkan wajah Nabi. Kayak gitu, Pras. Nah, gimana? Ada, Pras. Ini lagi wa kadzalika qad sabata fi ahaditsa sahihatin waradat fi sahihaini. Ada juga riwayat di sahihain di Bukhari atau Muslim. Anna sahabatal kirama, sesungguhnya para sahabat radhiyallahu anhum kanu yatabarrukuna bi sya'rihi ba'da wafatihi. Bertabarruk dengan rambut Nabi setelah wafatnya Nabi. Ada Pras. Itu tabarruk loh, Pras. Masalah tabarruk. Kemudian wa Ummu Sulaim ta'khudhu min irqin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tad'uhu fi zujajatin wa kullama naqasa zadathu ma'an kadawain yashtafi bihi biidnillahi ta'ala. Ummu Sulaim juga pernah menyimpan keringat Nabi, ditaruh di wadah, kemudian setiap berkurang ditambahi air. Untuk apa? Untuk obat. Ini Pras ya. Sebenarnya masih banyak, Pras. Sudah, Pras, itu saja, Pras lah ya, Pras ya. Cukup lah, ini banyak, Pras, loh, banyak, Pras. Banyak, Pras. Sudahlah, Pras. Kalau Anda masih ngeyel aja, Pras, ya semoga Allah memberi petunjuk hidayah kepada kita semua, Pras. Oke. Ya, ngaji dulu lah, ya. Dulu. Kalau cuma sekedar ngaji kepada madhab atau manhajnya antumul kirom, para asatidukum al-kirom itu, Pras ya. Jangan langsung mengklaim semuanya tidak ada. Seakan-akan hanya ulama-ulama Anda saja yang paling mengerti hadis. Seakan-akan ulama Anda itu sudah hidup 1500 tahun sejak zaman Nabi, kemudian bergaul dengan para sahabat sampai sekarang. Nah, makanya jangan langsung menyimpulkan. Logical fallacy itu jangan dipakai. Itu cacat, Pras. Cacat logika, ya kan? Apalagi pakai standar ganda. Nah, itu janganlah, Pras. Oke.
untuk sementara ini dulu bos. Barangkali semoga mencerahkan lah bos ya. Bukan Iya. barangkali bos ya. Kalau nggak mencerahkan masih juga belum mencerahkan. Nah nggak tahu lah bos ya. Iya, Yang penting nggak kita tahu sudah lah, menyampaikan ya. bos. Ya, Oke, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita bisa bersikap dengan bijak ya. Pak Akhirul, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.